Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pembiayaan produktif, akad mudharabah, dan mengenai hybrid contract. Nah, teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Kali ini, saya akan memberikan contoh mengenai pembiayaan modal kerja syariah. Agus adalah salah satu pengusaha pizza yang terkenal di daerahnya. Usaha Agus sudah berjalan 2 tahun. Nah, pada suatu hari, Agus berkeinginan untuk melebarkan sayapnya di bidang usaha tersebut, tapi terkendala dana. Kemudian, Agus mendatangi bank syariah untuk mendapatkan suntikan dana. Pembiayaan modal kerja syariah. Nah, teman-teman, akad-akad yang sering digunakan untuk pembiayaan modal kerja syariah ini ada 5. Yang pertama, pembiayaan modal kerja mudharabah. Yang kedua, pembiayaan modal kerja istisna. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja salam. Dan yang keempat, pembiayaan modal kerja murabaha. Dan yang terakhir, pembiayaan modal kerja ijaroh. Akad mudharabah. Jadi, mudharabah sendiri berasal dari kata darb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan sebuah usaha. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama yang dilakukan antara bank sebagai pemilik dana atau biasa disebut dengan sahibul mal dengan nasabah selaku pengelola dana yang mempunyai suatu keahlian atau keterampilan untuk mengelola sebuah usaha yang produktif dan tentunya halal. Definisi teknis keuangan sendiri, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mengelola suatu usaha produktif dan hasil keuntungan penggunaan tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Hybrid contract. Bank syariah pada dasarnya telah melakukan serangkaian upaya inovasi. Salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa terhadap akad-akad dalam fikih muamalah. Nah, dalam beberapa akad fikih muamalah tidak begitu saja diadopsikan oleh perbankan syariah, namun juga diadaptasikan dengan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Kemudian, konsep dari hybrid contract sendiri adalah kesepakatan dari dua belah pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya akad jual beli dengan ijaroh, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya. Sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, akan dianggap suatu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan dan yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari suatu akad.